Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya anak-anak di rumah. Nah, Bu Adel ucapin selamat datang di semester 2. Semoga anak-anak semakin semangat belajarnya di semester ini. Oke? Dan selamat datang juga di pembelajaran daring hari Selasa tanggal 5 Januari 2020. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya enaknya? Oke, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, aku dan cita-citaku, muatan IPS. Gak sabar kan? Yuk, jangan di skip ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Kira-kira apa ya sumber daya alam itu? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, sumber daya alam sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya air, angin, sinar matahari, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, timah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kira-kira apa ya yang membedakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui? Oke, next. Apa ya pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Tadi sudah disebutkan ya, contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kira-kira apa ya? Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbatas jumlahnya di alam anak-anak. Jadi, kalau kita gunakan terus-menerus, sumber daya alam ini akan habis. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jenis migas, yang merupakan kepanjangan dari minyak dan gas. Jadi, terdiri dari minyak bumi, solar, pertamax, bensin, gas alam, dan juga gas bumi. Sedangkan jenis kedua yaitu jenis non-migas. Nah, jenis non-migas ini terdiri dari barang tambang. Contohnya bauksit, tembaga, perak, belerang, emas, nikel, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau minyak bumi pasti anak-anak tahu ya, dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian juga ada batu bara, biasanya digunakan sebagai bahan bakar lokomotif atau kereta api. Nah, ada juga biji besi, biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan lain-lain. Ada juga marmer yang digunakan sebagai bahan bangunan untuk lantai dan dinding. Nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Kalau gas alam pasti tahu ya, bahan bakar kompor gas. Ya, betul sekali. Tabung LPG itu menggunakan gas alam. Selanjutnya emas dan perak sebagai bahan pembuatan perhiasan dan juga pasir kuarsa untuk bahan dasar pembuatan barang pecah belah. Nah,
Nah, biar anak-anak lebih paham, di sini tugas anak-anak adalah mengerjakan soal. Ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan macam-macam sumber daya alam apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku perhiasan. Dan soal kedua, sebutkan 3 benda di rumahmu yang merupakan hasil pemanfaatan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan nama sumber daya alam yang digunakan. Soal dikerjakan di buku tulis tematik. Pengumpulan tugas paling lambat hari Selasa 5 Januari 2020 pukul 12.00. Difoto dan dikirimkan ke Walas masing-masing ya. Untuk Fibonacci dikirim ke Bu Adel dan kelas Newton dikumpulkan ke Bu Candy. Oke, jangan sampai lupa, jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat ada pengurangan poin. Cukup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya buat anak-anak. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.